Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mendongeng film gelut-gelutan, mabur-maburan, dan cakar-cakaran. Film berjudul Morbius yang dirilis pada tahun 2022. Mengisahkan seorang dokter jenius ahli biokimia yang menderita penyakit darah langka. Kemudian sang dokter pun mencoba melakukan eksperimen yang terbilang nekat demi menyembuhkan penyakitnya, yaitu dengan menggunakan DNA kelelawar. Dan hal tak terduga pun terjadi, di mana sang dokter berubah menjadi kuat layaknya superhero. Namun di balik itu semua, sang dokter harus meminum darah manusia setiap harinya untuk bisa bertahan hidup. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah helikopter yang mendarat di suatu pulau di Costa Rica. Tak lama keluar seorang dokter bernama Michael Morbius dan beberapa kru helikopter bayaran. I am a doctor. Kemudian mereka pun memasang alat perangkap kelelawar di mulut gua. Dan ternyata di dalam gua yang besar itu terdapat jutaan kelelawar penghisap darah, di mana para kelelawar tersebut hanya minum darah untuk bertahan hidup. Setelahnya Dr. Michael langsung menyayat tangannya dengan pisau, lalu menghadapkan telapak tangannya ke arah mulut gua. Dan tiba-tiba jutaan kelelawar yang mencium bau darah pun langsung menyerbu keluar dari gua dan menyerang semua kru helikopter. Scene kemudian kembali ke 25 tahun sebelumnya. Di negara Yunani di sebuah rumah sakit, kita diperlihatkan Michael Morbius yang masih berusia 10 tahun. Di mana saat ini Michael tengah dirawat oleh Dr. Nicholas. Dikarenakan Michael menderita kelainan darah langka yang mengharuskannya melakukan transfusi darah 3 kali sehari. Dan untuk berjalan, ia pun harus menggunakan bantuan tongkat. Di hari itu, Michael kedatangan teman baru sesama penderita kelainan darah langka yang akan dirawat di sana. Kemudian anak baru itu memperkenalkan dirinya dengan nama Lucian. Namun Morbius lebih suka memanggil namanya dengan sebutan Milo. He was also the new Milo. Pada suatu hari, alat pemompa darah milik Milo tidak berfungsi dan membuat dia kelenger. Lalu Michael yang melihat pun dengan pintarnya ia membuka alat pompa darah itu dan menggunakan pegas besi yang ada di dalam pulpen untuk membuat pengganti baterainya. Akhirnya mesin pompa darah milik Milo pun aktif kembali. Kemudian Milo pun terbangun dan akhirnya tersadar. Setelah itu Michael dipanggil oleh Dr. Nicholas atas aksinya baru saja, di mana Dr. Nicholas tidak percaya dengan kejeniusan Michael dengan memasang sebuah pegas ke dalam alat tersebut. There's a school for gifted children in New York. Peristiwa itu pun membuat Nicholas tahu bahwa Michael memiliki bakat dan kecerdasan. Lalu Nicholas mendorong Michael untuk mendapatkan beasiswa agar disekolahkan menjadi seorang dokter dan ilmuwan di kota New York. You have a gift, Michael. Akhirnya Michael bersedia dan meninggalkan surat perpisahan untuk Milo. Ketika Milo tengah membaca surat dari Michael, tiba-tiba suratnya mabur keluar dari jendela. Dan ternyata suratnya jatuh di halaman depan sekolah yang banyak anak nakalnya. Pada saat Milo akan mengambil dan merebut surat itu, Milo justru dibully dan dikeroyok. Beruntung Nicholas datang dan melerainya. Stop. Singkat cerita, Michael kini tumbuh dewasa dan telah menjadi dokter sekaligus ilmuwan terkenal. Michael yang sekarang berusia 35 tahun menolak hadiah Nobel dari Raja dan Ratu Swedia karena telah mengembangkan replika darah buatan atau sintetis yang telah menyelamatkan jutaan nyawa, khususnya bagi penderita penyakit kelainan darah. Kemudian di laboratorium pribadinya, Michael bersama pacarnya yaitu Dr. Martin bekerja sama merawat setiap pasien anak-anak yang mengidap kelainan darah seperti yang dialaminya. Di sini Michael membuat dirinya dekat dengan para pasien karena merasakan penderitaan yang sama. Di samping itu, dia terus melakukan penelitian untuk menemukan formula penyembuh penyakitnya. Di sini Dr. Martin terus penasaran dengan apa yang sebenarnya Dr. Michael lakukan di Pulau Costa Rica saat dia menyewa helikopter. Di sana ternyata di laboratoriumnya telah menyembunyikan banyak kelelawar vampir yang berhasil ditangkap oleh Dr. Morbius pada awal film.
Dan kini beberapa kelelawar ditempatkan dalam sebuah tangki kaca di dalam lift laboratorium. Some friends I brought back from Costa Rica. It's fish tank. Michael pun berkata kepada Martin, sebenarnya semua ini untuk mencari formula serum atau obat penawar penyakit orang kelainan darah termasuk dirinya. Dan ternyata selama ini Dr. Michael sudah melakukan percobaan ratusan kali terkait kelelawar vampir ini. Mulai pembedahan pemisahan jaringan kelelawar dan pencampuran kimia. Namun hasilnya selalu gagal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggabungkan DNA kelelawar dengan makhluk hidup lainnya. Hingga nantinya kepada manusia dengan tujuan mendapatkan replika sifat alami kelelawar yang tertarik terhadap darah. Dan nantinya serum ini dapat digunakan sebagai obat penyembuh bagi penderita kelainan darah termasuk Michael sendiri. Setelah itu Michael melakukan percobaan kembali dengan menyuntikkan serum kepada seekor tikus. Namun ternyata tikus itu malah tergeletak lenger. Mereka pikir tikus itu telah mati. Failure. Tak lama ada panggilan bahwa pasien ada yang kejet-kejet. Setelah mereka memeriksa pasien itu, secara tiba-tiba Dr. Martin melihat tikus itu bergerak dan hidup kembali. Michael pun langsung menghubungi sahabatnya yaitu Milo. Ternyata Milo saat ini menjadi orang kaya dan di sana ada Dr. Nicholas yang masih setia merawat Milo. Oh, sorry, I didn't get the memo to dress for a funeral. I will see you later, and you. We miss you at Horizon. Let's go for a walk. Michael kemudian mengajak Milo untuk jalan-jalan karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Kemudian mereka pergi ke sebuah taman dan di sana Michael mengatakan kepada Milo bahwa dia sudah menemukan obat penawar penyakit mereka. Dan kini Michael membutuhkan dana untuk mulai percobaannya. Akhirnya Milo pun siap membantu, bahkan ia menyewakan kapal dan kru kapal selama berada di laut. This could be our last chance. Till the day you die, brother. Singkat cerita, kini berada di perairan internasional, tepatnya di pesisir timur. Michael yang ditemani Martin dan beberapa kru bayaran bersenjata lengkap memulai percobaan gilanya dengan menyuntikkan serum buatannya yaitu DNA kelelawar. Dan ini merupakan percobaan pertama kalinya kepada manusia. Martin awalnya tidak mau melakukan karena dia mencintai Michael. Namun Michael mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya Martin pun menuruti dan menyuntikkan serum itu melalui tulang belakang tubuh Michael. I know this is painful, but you got it. Di sini terlihat ada 3 botol serum yang diciptakan oleh Michael dan satunya sudah dia gunakan dalam percobaan ini sehingga tersisa 2 botol lagi. Setelah itu tubuh Michael mulai bereaksi. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan badannya mulai gemetar. Martin pun mulai khawatir namun dia tetap fokus dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian salah satu kru kapal datang ke ruangan laboratorium, di mana di sana ada Dr. Martin yang masih memantau perkembangan Michael. Lalu Martin menyuruh kru kapal untuk keluar dari labnya, namun kru kapal itu tetap ngeyel dan tak mau keluar. Just looking at me, huh? Secara aneh, Michael yang telah diikat di sebuah kursi tiba-tiba menghilang. Kru kapal akhirnya mengecek dan ternyata Morbius sudah gemantung di atas. Kru kapal yang ketakutan lalu menembaki Michael. Akhirnya kru kapal itu tewas karena dihisap darahnya sampai habis. Dr. Martin yang panik pun langsung menutup dan mengunci ruangan tersebut. Kemudian kru kapal lainnya menyusul dan melihat temannya telah tewas. Dr. Martin yang berusaha menghalangi mereka, namun malah didorong dan kepalanya terbentur ke lantai sehingga dia kelenger. Melihat Dr. Martin kelenger, membuat Michael semakin ganas. Kemudian secara brutal Michael menyerang dan mencakar serta menghisap darah kru kapal itu satu persatu hingga semuanya metong.
Setelah semua kru kapal mati dan semua darah mereka habis, Michael akhirnya tersadar dan kembali menjadi manusia. Di mana sekarang Michael badannya mulai six-pack kayak Mimin dan memiliki tenaga seperti tidak memiliki penyakit lagi. Lalu dia pun bingung melihat semua orang pada tewas. Michael kemudian mengecek CCTV yang ada di dalam kapal itu. Saat itu juga dia langsung muntah karena tidak sadar dengan pembunuhan massal yang telah dia lakukan. Namun Michael agak tenang setelah melihat Martin masih hidup. Setelah itu Michael langsung menghubungi radio darurat terdekat untuk memberikan informasi pembunuhan di dalam kapal itu dan untuk meminta bantuan. Kemudian Michael kabur dengan melompat ke laut. Beberapa saat kemudian agen FBI datang memeriksa TKP dan mengevakuasi para korban termasuk Dr. Martin yang masih hidup. You're gonna love this. Di lain sisi, Michael kembali ke kota New York untuk melanjutkan eksperimen di laboratorium pribadinya. Michael terus mempelajari segala efek bagi tubuhnya setelah disuntik serum. Dia juga merasakan kekuatannya saat ini, termasuk pendengaran yang tajam seperti kelelawar dan kecepatan yang luar biasa. And let it go. Namun Michael kini harus mengkonsumsi darah buatannya, dan dia menahan diri untuk tidak meminum darah manusia seperti yang dia lakukan di kapal. Michael juga mencatat setiap durasi dan ternyata darah buatan hanya efektif dalam 6 jam. Michael juga mencatat setiap durasinya, dan ternyata darah buatannya hanya efektif dalam waktu 6 jam. But unfortunately, this condition is temporary. 6 hours. Sementara itu, Milo yang sudah tahu melalui berita di televisi kejadian di kapal, dia pun segera datang ke lab dan ia akhirnya bertemu dengan Michael yang kini berada di ruang isolasi dan terlihat lemas karena membutuhkan darah. What are you doing? You need help. Michael meminta bantuan kepada Milo untuk mengambilkan darah buatannya di ruangan pendingin. Kemudian Milo segera ke ruangan pendingin untuk mengambilkan sekantong darah. Milo sangat terkejut dengan perubahan Michael yang kini bisa berjalan tanpa bantuan tongkat dan terlihat bugar. Lalu Milo pun sangat ingin serum itu, namun Michael tidak memberikan kepadanya karena ini merupakan kesalahan dan kutukan. Tapi Milo masih sangat ngotot menginginkan serum itu. Hal itu pun membuat Michael langsung marah dan menyuruhnya untuk pergi. Milo yang mulai ketakutan akhirnya dia pun pergi dengan perasaan kecewa. I said get out! I said get out! Milo! Malam harinya terlihat seorang perawat yang ketakutan seperti melihat hantu. Dan tak lama perawat tersebut diserang oleh makhluk misterius. Kemudian pagi harinya heboh berita penemuan mayat perawat itu. Michael pun merasa sangat bersalah karena dia pikir bahwa dialah yang telah membunuhnya. Kemudian dia pun langsung cepat-cepat pergi dari lab dan mengemasi darah buatannya. Ketika baru keluar dari pintu utama, dia dihentikan oleh 2 agen FBI. Mereka curiga melihat ada yang aneh dengan Michael yang terlihat sehat berjalan tanpa bantuan tongkat. I mean, you pretty much tried everything. 2 agen FBI itu curiga kepada Michael mengira dia yang telah membunuh perawat itu. Lalu 2 agen itu berusaha menangkapnya, namun Michael berhasil kabur. Dan ketika ada polisi lain yang sudah siap menembaknya, Michael tidak melawan dan dia pun menyerah. Setelah itu di kantor polisi, Michael mulai diinterogasi. Bahkan salah satu anggota polisi ada yang membawa air suci, katanya sebagai penangkal vampir, karena mereka takut Michael berubah menjadi vampir. Something and happy to have him off the water. With those bodies. Michael di sini tidak mengaku dan menjawab semua pertanyaan dari 2 agen FBI itu. I wish I knew. Really informative. We're done here. Let's go. Kemudian saat di dalam sel, Milo datang dengan berpura-pura menjadi pengacara yang hendak membebaskan Michael. Lalu sebelum pergi, dia meninggalkan 1 kantong darah kepada Michael agar menjadi vampir lagi dan sehat kembali. Get you out of here.
If I'm in here, then nobody else dies. Here's something. Dan setelah Milo pergi, Michael melihat tongkat yang dibawa Milo tertinggal di sel. Dan dari sinilah ia mulai curiga kalau Milo telah menyuntikkan serum ke tubuhnya. Dan berarti Milo lah yang membunuh perawat itu. Michael lalu langsung meminum kantong darah itu dan jadilah manusia super kuat vampir. Kemudian ia merusak sel dan kabur dari penjara untuk mengejar Milo. Michael pun akhirnya menemukan Milo dan terjadilah pertengkaran. The serum even after I warned you. Milo mengakui bahwa dialah yang telah membunuh perawat itu. Mendengar itu, Michael pun jengkel dan terjadilah gelut cakar-cakaran. Terlihat Milo tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia pun menyerang dan membunuh siapa saja, bahkan para polisi yang hendak menangkapnya. Pertarungan pun berlanjut sampai di stasiun bawah tanah. Dan dari sinilah Michael mulai belajar mengendalikan kekuatan terbangnya. Di lain sisi, polisi menyangka bahwa Michael lah yang melakukan atas pembunuhan semua ini. Akhirnya Michael pun bertemu dengan Martin. Dia meminta bantuannya untuk mengambil semua alat dan juga laptopnya untuk dibawa ke lab barunya. Stop's working. I'm gonna need a couple of things from the lab. Can you do that for me? Dan ternyata lab barunya itu dia temukan dari seorang pencetak uang palsu. I am gonna need your last mysterious guy with a hoodie comes in and kicks everybody's metacarpals. Di suatu malam, Milo pergi ke sebuah klub kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata perempuan itu sudah punya pacar. Dan terjadilah sedikit cekcok, namun Milo tampak menahan amarahnya. Here was I thinking you were a complete arsehole. Another time. Sepulang dari bar, Milo sudah menunggunya dengan perasaan dendam. Lalu saat terlihat targetnya keluar, ia pun langsung menyerang dan menghisap habis darah mereka semua. Namun di sini Milo tidak sadar bahwa dia telah terekam CCTV. Dan pada akhirnya para polisi mengetahui bahwa ada vampir lain selain Michael. CCTV. Check this out. They multiply. It's not the doctor. Melihat berita itu, akhirnya Dr. Nicholas datang ke rumah Milo. You discovered my secret. Dr. Nicholas sangat terkejut dengan perubahan Milo yang berubah menjadi vampir. Dan Dr. Nicholas berusaha untuk menolongnya. Tapi Milo menolak dan malah melukai Dr. Nicholas. Sementara itu, Michael dan Martin yang telah berhasil membuat serum obat penawar berupa racun untuk vampir. Kemudian Michael segera mencari Milo untuk menghentikannya. Namun dia mendapat telepon dari Dr. Nicholas yang meminta bantuan. Nicholas, you okay? Nicholas! Michael pun langsung datang ke rumah Milo dan melihat Dr. Nicholas dalam keadaan sekarat. Lalu sebelum meninggal, Nicholas berpesan untuk segera mencari Milo agar tidak ada lagi korban. Dan akhirnya Dr. Nicholas pun tewas. Tak lama dengan radar pendengarannya, Michael mendengar Martin meminta tolong. Dan ternyata di situ ada suara Milo yang sedang mengancam ingin membunuh Martin. Kemudian Michael melacak menggunakan kekuatan radarnya untuk mengetahui titik lokasi mereka berdua. Setelah melihatnya, dia pun langsung terbang dengan sangat cepat. Namun Michael terlambat di mana Martin sudah kehabisan darah akibat bagian dadanya ditusuk dengan kuku tajam dari si Milo. Dalam keadaan sekarat, Martin ingin merasakan darah Michael. Dan saat itulah Martin menggigit Michael sehingga tetesan darahnya masuk ke dalam mulut Dr. Martin. Setelah itu terjadilah pertarungan dua manusia kelelawar. Mabur, melompat, nyakar, juga kantem-kanteman.
Kemudian Michael memanggil dan mengendalikan jutaan kelelawar di kota New York untuk menyerang Milo. Melihat ada kesempatan, Michael langsung menyuntikkan penawar berupa racun ke tubuh Milo. Dan akhirnya Milo pun turun. I remember everything. Tak lama kemudian, para polisi datang dan mengepung tempat itu. Dan tepat saat itu juga, Michael terbang bersama jutaan kelelawar. Di lain sisi, ternyata Martin hidup kembali dan warna matanya berubah menjadi merah. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alutsista film menarik lainnya bersama SD Movie.